warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Hari ini kita bahas lagi tentang usaha dan energi. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang usaha dan energi, hubungannya dengan daya. Hari ini kita bahas usaha dan energi, hubungannya dengan energi kinetik dan energi potensial. Saya ingatkan sekali lagi bahwa usaha sama dengan gaya yang paralel dengan perpindahan dikalikan dengan perpindahannya. Kemudian yang kedua, selanjutnya kita bahas tentang energi kinetik. Nah, energi kinetik itu ketika kita mempunyai suatu benda yang bergerak, seperti misalnya mobil di sini. Mobil ini akan bergerak misalnya dari V1 dengan kecepatan Fnet, kemudian ke displacement dengan displacement D, maka dia menjadi kecepatan V2 dengan gayanya Fnet juga. Maka di sini karena ada displacement, ada perubahan percepatan, di sini kita bisa cari usaha dari mobilnya atau usaha dari motor yang ada di dalam mesin mobil. Nah, kita kulik dulu apa yang namanya energi kinetik. Jadi energi kinetik itu adalah energy of motion. Jadi energi dari pergerakan suatu benda itu dinamakan dengan energi kinetik. Nah, kita tahu bahwa di sini usaha sama dengan gaya dikalikan dengan displacement. Nah, seperti hukum Newton kedua, gaya sama dengan M kali A. Nah, kita bisa substitusi W itu sama dengan M dikalikan A dikalikan dengan D. Di sini gayanya di substitusi dengan hukum Newton kedua, MA kali D. Nah, kita tahu persamaan kinematika. Dalam kinematika, V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2A kali D. Di sini kita bisa dapatkan A-nya berapa, maka kita masukkan ke dalam persamaan rumus usaha tadi yang ada di sini. Kita masukkan substitusi sehingga menghasilkan setengah M V2 kuadrat dikurangi setengah M V1 kuadrat. Maka di sini dinamakan, atau kita tahu bahwa setengah M V kuadrat ini adalah gaya kinetik. Nah, sehingga kinetik pada kondisi apa? Akhir, kemudian yang ini yang awal, yang V1, maka ini energi kinetik pada kondisi awal. Maka usaha sama dengan delta dari energi kinetik. Nah, sehingga kita dapatkan dua rumus yang penting di sini. Usaha itu sama dengan delta dari energi kinetik, dan energi kinetiknya itu sendiri adalah setengah mv kuadrat. Selanjutnya untuk energi potensial. Nah, energi potensial itu adalah energi, kalau tadi energi kinetik adalah energy of motion. Jadi kalau energi potensial itu adalah energi yang depends on position of the subject gitu ya. Ketika dia jadi energi dari keberadaan suatu benda atau konfigurasi dari benda tersebut. Ketika dia ada di titik Y1 ini, maka konfigurasinya energi potensialnya akan berbeda dengan ketika dia ada di titik tengah-tengah dan ada di titik atas. Energi potensial yang paling tinggi yang mana? Energi potensial yang paling tinggi adalah energi potensial yang ada di atas, karena nanti energi potensial akan sama dengan mg kali dari H. Nah, di sini kita bisa juga dapatkan nanti persamaan hubungan antara usaha dengan energi potensial. Selain itu, energi potensial juga ada pada pegas atau spring. Nah, di sini ketika dia dikompres pegasnya, maka ketika dilepas maka dia akan ada loncatan dari pegasnya. Nah, ini di sini ada energi potensial yang tersimpan di dalam pegas. Nah, di sini energi potensial bisa didefinisikan sebagai energi yang bergantung pada posisi, energy that depends on the position on configuration of an object relative to surrounding. Jadi
tergantung pada posisi dan konfigurasi dari suatu objeknya itu yang relatif terhadap titik acuan. Nah, di sini ada dua macam energi potensial yang tadi saya bicarakan, bahwa di sini ada gravitasi, posisi benda di atas, di bawah, di tengah. Kemudian di sini potensial energi elastic spring atau dari pegas. Nah, di sini energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi ini bisa kita berikan, misalnya kita menggunakan gaya ke atas eksternal exerted by hand, itu misalnya F-nya ke atas, maka kita punya gaya ke bawah yaitu Fg sama dengan M kali G. Kemudian di sini usaha yang dilakukan dari orang ini yaitu sama dengan F exerted dikali D cos 0. Kalau yang exert berarti Mg kali H, dimana Mg Y2 min Y1. Selanjutnya karena displacementnya ke atas, F-nya ke atas sehingga cos 0. Kemudian yang selanjutnya berkebalikan dengan itu, misalnya kita punya gaya berat Fg, maka di sini Fg kali D kali cos 180 karena dia displacementnya ke atas, kemudian gaya beratnya ke bawah, sehingga usahanya adalah sama dengan minus Mg Y2 min Y1 karena cos 180 adalah minus. Nah, di sini gaya potensialnya akan sama dengan Mg kali Y. Nah, selanjutnya untuk usaha yang diperlukan dari Y2 dari Y1 ke Y2, maka di sini bisa kita gunakan di mana W exerted-nya tadi sama dengan Mg kali Y2 min Y1 atau sama dengan W exerted sama dengan delta PE atau delta potensial energi. Kemudian potensial energinya sama potensial energinya itu sendiri sama dengan M kali G kali Y atau kali ketinggiannya. Sini massa kali gravitasi kali ketinggian. Nah, selanjutnya ini ada sebuah problem di sini, mungkin bisa kita selesaikan untuk yang contoh A dan contoh B. Untuk contoh C nanti hanya berulang. Di sini kita belajar tentang konsepnya saja. Nanti untuk perhitungannya bisa dilanjutkan untuk dikerjakan. Seperti misalnya kita tahu dari titik 1, titik 2, dan titik 3. Di sini ada jaraknya titik 1 ke titik 2 itu 10 meter, kemudian dari 1 ke 3 itu 15 meter. Nah, kalau kita tahu massa dari suatu bendanya itu 1000, di sini dikatakan 1000 kilogram. Nah, maka yang ditanyakan adalah what is the gravitational potential energy at the position 2 and 3 relative to position 1. Jadi energi potensial gravitasinya misalnya kita PE ini sama dengan berarti PE2 ya. Kita cari dulu yang di titik 2 Mg kali Y atau sama dengan massa kali gravitasi kali Y-nya berapa? Terhadap titik 1 berarti 10. Kemudian PE 3 ketika dia di titik 3 maka Mg kali Y. Nah, Mg kali Y-nya ke titik 1 adalah 15. Maka di sini 15 Mg. Yang ini adalah 10 Mg. Nah, di sini satuannya jangan lupa potensial energi, yaitu sama dengan kita bisa cari dari massa itu kilo, kemudian gravitasi itu meter per second kuadrat, kemudian Y-nya itu meter, maka berarti kilo meter per second kuadrat.
atau sama dengan setara dengan joule ya. Nah, kemudian untuk yang B di sini what is the change of potential in potential energy when the car goes from 2 ke titik 3. The change energy potential when the car goes from 2 to the 3. Berarti kan kita cari delta potensialnya. Delta potensial maka akan sama dengan W-nya. Nah, di sini berarti delta potensialnya dari 2 ke 3 kita bisa cari, hanya kita kurangkan saja, berarti 15 dikurangi dengan 10 tadi mg, maka sama dengan 5 mg. Nah, kemudian untuk yang yang kita bahas juga yang C, misalnya untuk part A dan B, tapi take reference-nya itu Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 to be at the point 3. Jadi misalnya titik 0 itu ada di titik 3, bukan di titik 1. Nah, ini bagaimana? Berarti kita gunakan persamaan, kita bisa misalnya dia menghitung PE2 di titik 2, kalau misalnya ini titik reference-nya itu adalah titik 3, maka PE di titik 2 berapa? PE di titik 2 itu 0, kemudian PE di titik apakah 0? Berarti dia dari yang titik acuannya adalah titik 3 acuan. Nah, karena titik 3 acuan, maka PE-nya akan sama dengan M kali G dikalikan dengan 10 ditambah 15, berarti 25. Nah, kemudian PE-nya, PE3-nya akan sama dengan 0 karena titik acuan di titik 3. Nah, seperti itu konsepnya. Kemudian kita lanjut ke energi potensial dari pegas. Energi potensial dari pegas bisa kita gambarkan sebagai berikut, di mana gaya ketika kita melakukan suatu gaya eksternal, entah itu mengkompres suatu pegas atau dia menarik suatu pegas, nah itu maka akan ada gaya balik dari pegas itu, atau gaya reaksi dari yang aksi yang kita berikan, sehingga di situ gayanya akan sama dengan Fs sama dengan minus dari Kx. Nah, ini kita namakan dengan hukum Hooke. Jadi gaya yang kita berikan itu sama dengan Kx. Nah, kemudian gaya dari baliknya sama dengan Fs atau F springnya yang kita namakan minus dari Kx. Nah, karena ada gaya spring ini, maka ada usaha. Di sini usahanya ada sama V kali X, F kali X sama dengan setengah Kx kali X, sama dengan setengah Kx kuadrat. Nah, kemudian energi kinetiknya sama dengan setengah Kx kuadrat. Kita ketahui. Nah, selanjutnya di sini kita berikan sebuah contoh untuk orang yang dari energi potensial, orang yang memegang sebuah benda, objek. Energi potensial dari benda ini ketika dia dipegang di atas, kemudian dijatuhkan setengah ketinggian, kemudian di bawah, maka akan berbeda. Di sini kita lihat ada grafik dari energi. PE itu ada energi potensial energi. Kemudian yang merah KE itu sama dengan kinetic energy. Nah, potensial energi ini ketika dia di atas dia maksimal.
Tapi karena dia diam bendanya, maka dia tidak, energi kinetiknya 0. Nah, ketika dia di tengah-tengah, maka energi potensialnya akan sebanding dengan energi kinetiknya, karena dia berada di setengah dari ketinggian. Kemudian yang ketika dia di bawah, maka energi potensialnya 0, maka kok energi kinetiknya akan maksimal. Kita lanjutkan untuk membahas tentang konservasi energi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan adanya dua jenis gaya, yaitu gaya konservatif dan non-konservatif. Gaya konservatif itu adalah gaya yang tidak bergantung kepada lintasan yang diambil, hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir. Nah, gaya konservatif ini berlaku pada gaya gravitasi, kemudian elastik, dan elektrik. Nah, sedangkan gaya non-konservatif itu gaya yang depends atau bergantung pada lintasan yang diambil. Jadi ketika dia perpindahannya dari titik A ke titik B, maka dia antara lintasan yang linear dengan lintasan yang gelombang, atau lintasan dia muter dulu, misalnya dari sini ke sini, maka ini akan menghasilkan usaha yang berbeda nantinya. Di sini jadi usahanya itu bergantung kepada lintasan yang diambil, entah dia lurus atau dia berbentuk kurva. Nah, gaya non konservatif itu adalah gaya-gaya yang misalnya ada friction atau gaya gesek, kemudian gaya air resistance, gaya gesek udara, kemudian gaya tension, gaya tarik tegangan tali, kemudian gaya motor atau roket, gaya dorong roket propulsion, kemudian gaya yang kita dorong atau tarik gitu, yang dihasilkan dari kita mendorong sesuatu, menarik sesuatu gitu. Nah, selanjutnya di sini kita bisa cari nanti hubungannya dengan konservasi energi. Konservasi energi itu adalah total energi yang tidak berkurang ataupun tidak bertambah pada suatu proses, sehingga energi itu hanya ditransform, dirubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang lain, ditransformasikan. Jadi ditransfer dari satu objek ke objek yang lain, sehingga tapi total amount of the energy itu masih sama. Untuk conservation of mechanical energy atau energi mekanik, di sini ada dua, karena tadi ada dua jenis gaya, yaitu gaya konservatif, no friction. Ketika tidak ada friction di situ, berarti dia menggunakan conservative force ya, ini conservative force. Maka di sini gaya energi kinetik dan energi potensialnya di awal akan sama dengan energi kinetik di akhir ditambah dengan energi potensial di akhir, maka akan sebanding. Nah, sedangkan kalau misalnya kita ada friction atau namanya non conservative force tadi, maka di sini mechanical energinya akan ada komponen, pada kondisi akhir akan ada komponen gaya friction dikalikan displacementnya, sehingga tidak akan sama, sehingga persamaan ini hanya berlaku ketika gaya-gaya yang ada di kasus atau problem itu adalah gaya conservative force. Nah, selanjutnya kita diberikan suatu problem. Nah, menghitung velocity ketika dia berada di ketinggian 1 meter di atas tanah. Nah, ini kita bisa gunakan sebelumnya, karena kalau kita sudah bahas tentang kinematika, maka kita bisa gunakan kinematika. Namun kita di sini karena sedang membahas tentang energi, maka kita bisa gunakan juga konsep energi. Nah, untuk konsep energi di sini dengan kasus yang ini, maka kita bisa gunakan, misalnya kita ada ini benda, kemudian jaraknya terhadap bawah itu hanya adalah 3 meter. Kemudian di sini ketika dia ada di 1 meter
di atas tanah, misalnya di sini ini 1 meter. Nah, maka berapa kecepatannya? Kecepatannya berapa? Nah, ini kita anggaplah kondisi 1, kemudian ini ada kondisi 2. Nah, karena di sini tidak ada gaya friction, dianggap tidak ada gaya air resistant juga, maka kita bisa menggunakan persamaan potensial. Kita bisa menggunakan persamaan energi kinetik 1 ditambah potensial energi 1 sama dengan kinetik energi 2 ditambah potensial energi 2. Di sini kinetik energi 1 itu kita tahu setengah M V1 kuadrat ditambah potensialnya mg misalnya kali Y1, ini sama dengan setengah M V2 kuadrat ditambah mg Y2. Nah, untuk yang pertama karena dia bendanya dilepas sehingga di sini kecepatannya 0. Karena dia bendanya dilepas, tidak diayunkan. Nah, kemudian yang di sini the rock potential change, ini untuk representasi dari gayanya yang tadi kita sudah bahas. Untuk yang MGY1 untuk kondisi pertama, dia ketinggiannya di kondisi pertama kan 3 meter, maka kita menggunakan M kali 3. Kemudian ini setengah untuk yang di sini kita mau cari V2-nya ya kan. Kemudian MG, kemudian Y2-nya kita tahu kondisi kedua ini dari bawah, dari titik acuan 1. Nah, mungkin kita bisa coret ya ini M-nya, karena M-nya sama, maka kita dapatkan 3G sama dengan setengah ini M-nya sudah kita coret. Jadi kita bisa pakai langsung V2 kuadrat ditambah G. Nah, di sini kita bisa pindah ruas, maka menjadi 2G. 3 ini pindah ke sini, maka jadi 2G sama dengan setengah V kuadrat V2 kuadrat. Maka ini menjadi V2 sama dengan akar 2 kali 2G. Nah, dari sini kita bisa dapatkan kecepatannya dalam meter per second. Ini kita tinggal masukkan G-nya berapa, 9,8, kemudian kita hitung saja. Seperti itu untuk kasus yang ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.